Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfarezi dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Mulai dari yang A, desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Latar belakang pelaksanaan otonomi daerah. Pelayanan terhadap rakyat tidak mungkin terpusat pada satu pemerintahan atau pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah. Yang kedua ada desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Secara umum, ada dua jenis desentralisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, desentralisasi teritorial. Yang kedua, desentralisasi fungsional. Hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Pengertian otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Landasan hukum otonomi daerah. Salah satu peraturan perundang-undangan yang pernah dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah atau KND. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan otonomi daerah. Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah diantaranya sebagai berikut: pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD NRI tahun 1945 yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah nilai unitaris dan nilai dasar desentralisasi teritorial. Dimensi otonomi daerah dibagi menjadi 3, yaitu dimensi politik, dimensi administratif, dan daerah kabupaten atau kota. Prinsip otonomi daerah juga dibagi menjadi 3, yaitu otonomi seluas-luasnya, otonomi nyata, dan otonomi bertanggung jawab. Kita lanjut ke B, yaitu kedudukan dan peran pemerintah pusat. Asas penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Secara teritoris, birokrasi pemerintahan memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemerintahan umum. Secara urusan pemerintahan menurut undang-undang ada 3 juga, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Prinsip pembagian urusan pemerintahan. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Kita ke C, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Daerah khusus atau daerah istimewa. Pasal 18B ayat 1 UUD NRI tahun 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Di bawah sini ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar yang di Aceh, terus ada keraton yang di Jogja sama Monas yang di Jakarta. Kepala daerah dan perangkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan daerah, provinsi, dan kabupaten kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD dibagi menjadi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Pilkada di Indonesia dilakukan secara langsung sejak tahun 2005, melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 Ayat 5. Peraturan daerah atau Perda. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, atau kesusilaan. Keuangan daerah. Pemerintah pusat memiliki hubungan keuangan dengan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan atau ditugaskan kepada daerah. Keuangan daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. Lalu D. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, hubungan struktural. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah timbul sebagai konsekuensi atau atas dianutnya asas desentralisasi dalam pemerintahan negara. Secara umum, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dilihat dari masing-masing peranan yang dimiliki. Yang kedua, hubungan fungsional. Timbulnya suatu hubungan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terlihat dari adanya hubungan atau bagian dari komunikasi karena diakibatkan oleh faktor proses, sebab akibat, atau karena kepentingan yang sama. Distribusi kewenangan dalam mengelola urusan pemerintahan yang efisien dan efektif antara tingkat pemerintahan mengacu pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.